Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya masuk ke pembahasan materi, saya akan perkenalkan diri dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Dandi dengan NIM 200222129 dari Regular 3, Prodi Administrasi Publik. Jadi di sini saya akan sedikit membahas mengenai materi RPJMD, mengenai penyusunan RPJMD itu sendiri. Jadi langsung saja saya akan masuk ke materi mengenai penyusunan RPJMD. Jadi pada pembahasan materi kali ini saya ada beberapa indikator yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tahapan penyusunan RPJMD, kedua partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD, yang ketiga implementasi RPJMD, dan yang terakhir adalah evaluasi RPJMD. Jadi langsung saja mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD itu sendiri. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, daerah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan pekerjaan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Kemudian pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian dari integral pembangunan nasional. Yang kemudian selanjutnya daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diwajibkan dalam penyusunannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan amanat yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD menjadi pemberi arah bagi semua lembaga pemerintahan, lembaga negara lainnya, dunia usaha, lembaga pemerintah, dan masyarakat luas. Maka, dalam proses penyusunannya juga telah mencerminkan keterlibatan pihak-pihak terkait. Adapun asas dan tujuan perencanaan tersebut dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi atau pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan juga menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah ataupun daerah di dalam jangka waktu tertentu, yang dimana ada 3 poin. Yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Dan yang terakhir adalah rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD. Penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD merupakan salah satu tugas penting dalam rangka pembangunan daerah. RPJMD sendiri merupakan rencana jangka menengah yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja pemerintah daerah untuk periode 5 tahun ke depan. Kemudian dalam penyusunan RPJMD itu sendiri dibutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder di daerah tersebut, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga sektor swasta. Hal ini dilakukan agar RPJMD dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Tahapan dalam penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain analisis situasi, identifikasi masalah, penetapan visi dan misi, formulasi tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi dan program. Setiap tahapan dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memastikan RPJMD dihasilkan dapat menjadi panduan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Selain itu juga, dalam tahapan penyusunan RPJMD juga dilakukan kajian
terhadap berbagai regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Hal ini dilakukan agar RPJMD dapat sejalan dengan visi dan arah pembangunan nasional. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain analisis situasi, identifikasi masalah, penetapan visi dan misi, formulasi tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi dan program. Setiap tahapan dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memastikan RPJMD dihasilkan dapat menjadi panduan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Selain itu, dalam tahapan penyusunan RPJMD juga dilakukan kajian terhadap regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Hal ini dilakukan agar RPJMD dapat sejalan dengan visi dan arah pembangunan nasional. Implementasi RPJMD. Implementasi RPJMD disusun. Setelah RPJMD disusun, tahap selanjutnya adalah implementasi atau pelaksanaan program-program yang telah dirumuskan dalam RPJMD. Pelaksanaan RPJMD dilakukan secara bertahap dan terencana dengan memperhatikan prioritas dan fungsi setiap program. Pelaksanaan RPJMD juga memerlukan koordinasi dan sinergi antara berbagai sektor dan stakeholder di daerah tersebut. Hal ini dilakukan agar program-program pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat 2 bahwa yang dimaksud dengan RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah atau PD, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya mengenai evaluasi RPJMD. Evaluasi RPJMD dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD. Evaluasi ini dilakukan secara berskala, biasanya setiap tahun, untuk mengetahui sejauh mana pencapaian program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada RPJMD yang akan datang. Dengan demikian, RPJMD yang disusun selalu dapat menjadi panduan yang akurat dan relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Jadi berdasarkan materi yang telah saya bahas tadi, dapat saya simpulkan bahwa penyusunan RPJMD merupakan tugas penting dalam jangka pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat yang penting dalam penyusunan RPJMD agar RPJMD yang dihasilkan dapat lebih akurat dan relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Implementasi RPJMD ini memerlukan koordinasi dan sinergi antar berbagai sektor dan stakeholder di daerah tersebut agar program-program pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Evaluasi RPJMD ini dilakukan secara berskala untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD. Jadi mungkin hanya itu saja pembahasan singkat dari saya mengenai materi penyusunan RPJMD. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.